ini kita boleh sehat. Sebelum kita berkarya bagi Tuhan, kita akan mendasari dengan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami berkarya, beraktivitas hari ini kami akan dasari dengan firman. Tolong kami mengerti dan Roh Kudus mampukan kami melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masih merenungkan firman Tuhan di bawah tema keluarga dalam kuasa Roh Kudus. Masih dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Namun kita baca ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa pengikut Tuhan dalam Kisah Para Rasul mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ketika mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi komunitas orang percaya, salah satu perubahan yang nampak, yang terlihat ketika mereka mendengar dengan baik, mempercayai firman Tuhan, maka perubahan yang terjadi sebagai respon mereka terhadap pimpinan Roh Kudus, maka ada pertumbuhan yang dinamis. Sejak hari pertama, komunitas ini, pengikut Tuhan ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kata dinamis itu bisa berarti penuh semangat, penuh tenaga, mudah beradaptasi, cepat bergerak. Jadi lawan dari dinamis itu ya statis. Tidak ada perubahan, tidak bergerak, tidak aktif. Tapi kita melihat bahwa perubahan orang percaya dalam Kisah Para Rasul begitu luar biasa. Itu yang mau kita pelajari di kesempatan baik hari ini. Dikatakan di sana ya, yang bisa kita lihat ya, keluarga yang bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus, salah satu tanda yang bisa kita lihat pertumbuhannya dari mana? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam kitab suci. Mereka berkumpul membaca kitab suci, menyelidiki kitab suci, mengikuti pengajaran-pengajaran rasul, cara khusus untuk doktrin, pengajaran yang menjadi kekuatan mereka. Jadi salah satu tanda keluarga dalam kuasa Roh Kudus, ia tekun dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan di sana, mereka bertekun dalam persekutuan. Persekutuan. Mereka setia dalam beribadah, setia dalam persekutuan bersama para pengikut Tuhan pada waktu itu. Di rumah mereka masing-masing, sendiri-sendiri, secara individu pribadi. Ini tanda orang yang sudah mengalami pertobatan percaya, dia harus setia dalam persekutuan atau ibadah. Ini tanda yang kedua. Kalau kita mau melihat indikator keluarga bertumbuh iman atau rohaninya atau tidak. Bertekun dalam persekutuan. Yang berikutnya bertekun ya, dalam memecahkan roti atau perjamuan suci. Tekun mengikuti perjamuan suci, perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu menjadi penting kita diingatkan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Ketika kita turut serta dalam perjamuan suci, kita diingatkan bagaimana Tuhan sangat mencintai kita. Jadi tanda keluarga dalam pimpinan Roh Kudus setia dalam mengikuti perjamuan kudus. Yang terakhir bertekun dalam berdoa bersama. Tidak hanya setia dalam persekutuan, tapi setia dalam persekutuan doa.
komunitas doa. Berdoa secara komunal, berdoa secara pribadi, berdoa bersama keluarganya. Berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanda keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus, sekali lagi yang pertama, bertekun dalam penyelidikan akan firman Tuhan. Bertekun ya, dalam persekutuan. Bertekun dalam perjamuan suci. Bertekun dalam persekutuan doa. Kiranya ini bisa menjadi tanda, menjadi evaluasi apakah keluarga kita sudah memiliki tanda-tanda yang demikian. Kalau demikian, puji Tuhan. Berarti keluarga kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Selamat beraktivitas, berkarya, menghasilkan buah yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mari jalankan aktivitas dengan penuh percaya pada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, hari ini besok kekal selama-lamanya. Amin.